Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syafrianal ya. Lama sekali tidak berjumpa dengan sobat semuanya. Kali ini saya kembali lagi dengan sebuah informasi yang cukup menarik, yaitu tentang pembukaan beasiswa unggulan tahun 2023 ya. Seperti apa mekanisme dan eh, segala sesuatu terkait dengan BU tahun 2023? Yuk kita simak langsung di channel Pak Syaf ya. Oke. Ya, kita langsung masuk di ini beasiswa unggulan ya, beasiswa unggulan kemdikbud.go.id ya, URL-nya itu silahkan sobat semuanya langsung masuk ke alamat website ini. Nah, ini adalah tampilannya. Coba kita lihat jadwalnya. Jadwalnya ini pendaftarannya hanya 15 hari ya, 3 sampai 17 Agustus. Seleksi tahap 1 18 sampai 22, pengumuman tahap 1 23, seleksi tahap 2 September 4 sampai 12 September, pengumuman tahap 2 18 September dan pembekalan 21 sampai 30 September. Jadi kurang lebih hanya 2 bulan ya untuk tahap 1 dan tahap 2. Kemudian bagi yang belum pernah mendaftar, silahkan melihat di sini daftar atau masuknya seperti apa. Gampang sekali. Tinggal mengisi email atau NIK atau NIK atau nomor KTP dan password, kemudian mengisi CAPTCA, sign in nanti ada apa namanya? Ada email aktivasi atau verifikasi yang dikirimkan melalui email. Kemudian silakan tinggal diikuti saja. Nanti di sana ada beberapa apa namanya? Data yang harus di input ya. Ya hampir sama dengan beasiswa pendidikan Indonesia maupun beasiswa LPDP ya. Ada CV, ada eh, ya ada beberapa informasi yang harus dilampirkan. Nanti kita cek di panduan apa saja. Nah, kita masuk ke panduannya. Oke, ini adalah panduan yang dirilis di website beasiswa unggulan. Nah, kita langsung saja skip di ini ya. Kita fokus di sini. Ya, biasanya teman-teman langsung fokus di persyaratan. Nah, ini persyaratan umumnya adalah ini memiliki, ya, diutamakan, berarti kan tidak wajib ya. Tapi yang punya akan mendapat advantage. Ya, pastinya karena beasiswa unggulan, karena ini adalah ada ada apa nih? Ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah pendaftaran masyarakat prestasi. Persyaratan umumnya ya punya prestasi, ada rekomendasi, tidak sedang menerima beasiswa sejenis, tidak perlu double funding, belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama, jadi S1 ke S1 nggak boleh, harus lebih tinggi, diterima di PT dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B atau baik. Silakan cek ada listnya di panduan atau di website ya, tidak berstatus sebagai guru, dosen, dan sebagainya. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler ya, ini hampir sama dengan beberapa jenis beasiswa yang lainnya ya, PDP maupun PPI juga sama. IPK-nya harus dipertahankan untuk S1 3, IPS untuk S2 3,25 dan sama ya untuk S3 dan S2 adalah 3,25. Nah, berikutnya adalah untuk persyaratan khusus untuk beasiswa program S1. Nah, ini lulus pendidikan menengah 2 tahun sebelumnya, jadi gap year-nya harus hanya 2 tahun. Mempunyai LOA, memiliki surat keterangan aktif kuliah, jadi sudah harus eh, punya ini. Nah, untuk ongoing, sudah memiliki perkuliahan, memulai perkuliahan di semester 3 ya. Jadi kalau semester 1 atau 2, karena nanti kan masuk ganjil ya, harus sudah semester 3. Dan IPK-nya minimal 3,25. Nah, ini memiliki kemampuan bahasa Indonesia, UKBI ya. Dan ini yang bahasa Inggris pakai ITP, PPT 500, PT Akademik Telkom IPT 52, IELTS 5,0. Ya, jadi teman-teman harus dipersiapkan juga untuk mengikuti tes kemampuan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, ini ada essay. Ini kontribusiku untuk Indonesia telah menyelesaikan studi ini hampir sama dengan beasiswa yang lain, BPI maupun LPDP. Itu pada kolom essay. Nah, nanti di apa namanya menu pendaftaran ada essay ya. Paling sedikit 1.000 kata dan paling banyak 1.500 kata. Saran saya silahkan membuat draft dulu di Word atau di teks seperti itu. Nanti dibaca ulang,
di proofread kalau perlu, nah baru di-upload ya. Essay meliputi deskripsi diri, nah ini juga ada apa namanya strukturnya bisa diikuti dan menurut saya harus diikuti ya. Berikutnya untuk S2 maksimal ke 32 tahun, pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran, berarti ya silahkan dihitung. Bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 33 tahun, untuk yang sedang menempuh perguruan atau ongoing ya. Nah ini silakan dipahami sendiri. Sudah dapat LOA, SKA dari dekan atau fakultas. Ongoing ya sama semester 3 ini juga sama IPK 3,25. Untuk S1 3,25 bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ini kalau tadi IELTS-nya 5 untuk S1 ini S2 6,5. ITP BB3 500 ini 550. Tadi PT Akademik yang di sini 34 yang di sini 58 ya. Ini yang lainnya sama. Tadi kalau essay-nya yang S1 1000 sampai 1500, kalau S2 1500 sampai 2000. Essay juga sama. Nah, yang S3 ini maksimal 47 tahun, 46 untuk yang fresh, yang 47 untuk yang ongoing, ini LOA dan sebagainya, IPK 3,4 bagi yang ongoing tadi 3,25, bahasa Inggrisnya tadi 550, 58 ini sama, IELTS 6,5. Yang lainnya sama, ini 1500 sampai 2000 ke atas, jadi kurang lebih sama. Nah, untuk dipersiapkan, dokumen yang harus di-upload ada KTP, scan KTP, KTM untuk yang ongoing, LOA. Nanti silakan diperhatikan ya, LOA itu harus memuat mulai tanggal studi ya. Jadi kalau hanya surat keterangan lulus itu tidak, maksudnya surat keterangan lulus seleksi itu belum belum merupakan LOA. LOA itu harus memuat tanggal mulai studi sampai tanggal tanggal mulai atau ya tanggal mulai studi lah. Jadi nama, NIM, kemudian prodi dan tanggal mulai studi. SKA, surat keterangan aktif, KS, 1 2 untuk yang ongoing, ijazah, nilai transkrip terakhir, sertifikat ini harus nanti akan di-upload di sistem beasiswa unggulan ya. Ini rencana studi magister, proposal penelitian doktor, rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait, surat pernyataan beasiswa unggulan, kemudian nah ini ada skema pegawai Kemdikbudristek, ini harus berstatus PNS, diusulkan oleh ini hampir sama menurut saya dengan apa namanya beasiswa yang lainnya. Untuk yang PNS ya kurang lebih sama. Ini diusulkan oleh pejabat pembinaan Pratama, disetujui Biro SDM, rekomendasi kinerja baik, IPK-nya juga 3,25, S2 juga sama, 3, kemudian kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama dengan yang di umum. Ini S3 juga kurang lebih sama yang di umum. Kelengkapannya juga sama, kurang lebih sama ya. KTP, LOA, ijazah transkrip, sertifikat bahasa, bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini yang disabilitas eh, hanya untuk jenjang S2 dan S3, eh, fisik, intelektual, mental, sensorik. Nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi helpdesk-nya, apa yang maksud dengan disabilitas fisik dan seterusnya. Mohon maaf, saya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan dan tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan tentang poin 2 ini. Pesertaan umumnya kurang lebih juga sama dengan beasiswa skema yang sebelumnya. Eh, ini juga sama. Jadi yang membedakan mungkin ada di ini ya, ada di kemampuan bahasa Inggris maupun jumlah essay ya, yang mungkin kurang lebih cukup berbeda dengan eh, jenis beasiswa yang lainnya. Ini lampiran-lampirannya ada banyak ya, ada beberapa lampiran yang sudah disiapkan template-nya di sistem ya. Kalau kita lihat lampirannya ini ada panduan, nanti silakan dibaca lagi. Ada surat keterangan aktif kuliah, pernyataan pendaftaran ada di semua. Saran saya ikuti formatnya, jangan membuat format sendiri, nanti akibatnya akan fatal ya. Karena ya ini sangat strict ya. Biasanya kalau formatnya tidak sama, biasanya akan tidak lolos seleksi administrasi ya. Itu yang menjadi apa namanya? Nah ini ada helpdesk-nya yang menjadi pintu pintu gerbang untuk bisa ikut beasiswa ini. Ini helpdesk-nya, silahkan nanti dihubungi kalau ada pertanyaan terkait dengan beasiswa ya. Kalau yang tidak terkait ya tidak usah dihubungi ya, nanti akan merepotkan admin helpdesk ya. Jadi eh, mungkin itu kurang lebih yang bisa oh ini mungkin kita juga lihat frequently asked question. Apa saja yang sudah ditanyakan di beasiswa unggulan ini?
Ini apa beasiswa unggulan, apa jenis beasiswa unggulan. Nah, ini apa itu beasiswa masyarakat berprestasi. Nah, ini lumayan lah untuk memberikan wawasan. Nanti Anda akan milih jenis beasiswa yang mana dengan asumsi bahwa ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon pendaftar atau pelamar beasiswa. Makanya ada frequently asked question yang ditaruh di website atau di menu depan ya. Nah, ini sudah semuanya ada banyak sekali. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan nanti Anda harus ikuti ini ya. Jadi misalnya sertifikat TOEFL itu harus halaman depan ini, halaman belakangnya ini. Kalau misalnya IPT itu seperti ini. Nah, ini misalnya UKBI seperti ini. Jadi jangan ini IELTS seperti ini. Ini yang paling biasanya yang paling sering diributkan ya. Misalnya, oh jenis ini kalau saya pakai yang PBT gimana Kak? Dan sebagainya. Saya sering dapat pertanyaan itu di konten-konten saya sebelumnya terkait dengan beasiswa. Nah, saya kira itu coba saya sebenarnya pernah mendaftar ya. Itu kira-kira apakah saya masih bisa mendaftar? Tapi saya lupa ya akun sama password saya. Mungkin karena sangat lama sekali. Coba apakah masih tersimpan? Oh, sepertinya ya, kalau ini saya. Ini katanya berapa ya? 29 tambah ini 16 tambah 2. Apakah ini masih bisa? Sign in. Oh, gagal. Berarti kalau lupa ya silakan nanti mungkin bisa menggunakan fasilitas lupa password atau kalau yang belum punya akun silakan Anda daftar di sini kan gampang aja. Oke, saya kira itu konten singkat saya karena saya sudah lama tidak bikin konten ya karena kesibukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan kemudahan dan kelancaran bagi teman-teman semua, sobat Pak Syaf yang akan mendaftar di Biasa Unggulan tahun ini. Good luck. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.